Kita dulu belajar ngikutin aja apa kata guru, sampai kalau kita mau di luar apa kata guru takut banget. Orang harus sekolah itu karena belajar mengambil keputusan. Karena reward and praise artinya ketika anak melakukan sesuatu, it's because there is a reward. Sekolah harus bisa baca, tulis, gitu kan, bisa berhitung, bisa tambah-tambahan. Sedangkan ini kan diajarin berpikir. The best maximum learning adalah ketika motivasi, interest itu ada dari dirinya sendiri. Filosofi kita adalah we do what's best for the students. Berbicara tentang pendidikan tidak ada habis-habisnya. Kita sebagai orang tua selalu ingin agar anak-anak kita menjadi lebih hebat dari kita. Tapi yang namanya anak-anak kan panggilannya berbeda-beda. Dan tentu saja kecerdasan sekarang juga semakin beragam. Tidak ada satu kecerdasan. Zaman saya dulu kecerdasan itu ya IQ. Dan kita dibedakan anak IPA dengan anak IPS. Ini pengaruh revolusi industrinya luar biasa ya. Semua dulu diperlakukan standar. Ada standar, kalau lulus syaratnya harus begini, begini, begini. Selebihnya yang nggak lulus disebutnya below standard dan sebagainya. Itulah pada masa itu, tapi hari ini kita menyaksikan telah muncul para pelopor yang memperbaharui pendidikan. Dan kemudian sekolah telah menjadi sarana tempat yang menghasilkan anak-anak yang jauh lebih dinamis, yang memiliki kemampuan untuk belajar sendiri, menyukai sekolah, lalu kemudian menghadapi perubahan baru. Dalam era baru itu tentu saja self-learner itu menjadi penting sekali. Self-direction, self-motivated. Karena hari ini Gen Z itu karakternya adalah generasi yang bisa belajar sendiri. Dan ini berbeda jumlahnya dengan generasi milenial. Generasi milenial yang dulu belajar seminggu sekali cari hal baru lewat tutorial dan sebagainya itu sekitar 60%. Kalau sekarang menjadi sekitar 70%. Berbicara tentang pendidikan itu tentu saya punya seorang sahabat dulu waktu kuliah. Dan dia adalah seorang yang sangat pandai di angkatan saya dan tahu-taunya tertarik di bidang pendidikan. Itulah tamu saya, Ibu Antarina yang mendirikan HighScope Indonesia. Dia memelopori kemudian berkembang dan memasuki fase baru. Seperti apa? Kita bicarakan dan bagaimana Anda mendidik anak-anak Anda. Stay relevant. Ibu Antarina, selamat datang di Cafe Berisi. Halo Pak Renald, terima Pak kasih. Renald. Enak. Ini kawan saya, Renald. dulu panggilnya Nat-Nat saja. Dan ternyata baru saya tahu belakangan, cucu dari Ki Hajar Dewantoro. Betul ya? Alhamdulillah, ya betul. Betul ya? Ya. Jadi darah pendidik memang di situ. Ya. Jadi sampai sekarang masih ngajar di UI juga kan? Alhamdulillah masih kita sama nih kolega. Ya, jadi kita sama-sama pengajar di FEB UI. Dan satu ketika saya terkejut mendirikan HighScope Indonesia. Ya, apa sih sebetulnya gagasannya? Itu kan nggak mudah. Ketika anak-anak sekolah dulu kita masih begini semua dengerin dan mencatat disiplin ke depan. Tiba-tiba bikin sekolah. Saya masih ingat dulu kan saya diminta juga tuh ya. Iya. Untuk ngomong sama orang tua. Supaya orang tua ngerti ini pendidikan ini begini ke depan. Nah, terus saya kemudian mencoba menjelaskan, iya karena anak saya kan sekolah di Amerika. Ya. Terus kemudian saya lihat, oh belajarnya kayak gini, kok beda ya sama di sini. Apa sih yang membedakan ketika HighScope didirikan? Seperti apa idealismenya dengan sekolah-sekolah kita? Jadi kita sama-sama dulu masa sekolah S2 yang kemudian Renald lanjutin ke S3 ya. Jadi waktu masa sekolah ambil degree di US, profesor saya menyuruh gitu. Tolong hitung jumlah mobil di lapangan parkir. Kita keluar semua kan pada mikir, ngomong. Saya sih sudah terpikir ini nggak mungkin jumlahnya saja yang diartikan. Itu namanya Profesor Thomas L. Satie. Yang dulu pernah juga dia ngajar ke sini dan teman baiknya Pak Iwan Jaya Aziz, Mas Iwan Jaya Aziz. Yang di Cornell. Yang di Cornell. Ketika kita kembali, semua bicara serius mengenai ini itu tidak ada satupun jawaban yang sama. Dia membacakan suatu puisi judulnya Flowers Are Red. Bunga adalah merah. Dia bercerita sebenarnya mengenai bahwa bunga itu tidak harus selalu berwarna merah. Daun itu tidak harus selalu berwarna hijau. Langit biru dan seterusnya. Yang at the end saya bertanya, kemudian kita juga diundang makan sama Mas Iwan yang kebetulan visit itu di Pittsburgh, Pennsylvania.
defisit kita bicara gitu bahwa iya sistem pendidikan kita dulu harus gambar gunung belah dua ada sawah gitu kan. Jadi saya ingin anak saya dididik dengan sistem yang mengajarkan kreativitas ya, creative thinking. Makanya saya pikir iya benar juga ya, saya carilah sistem pendidikan itu. Saya meminta untuk membuka sekolah itu. Dan ketika saya mengikuti pelatihannya, ini dia yang saya cari. Itu saya datangi orang yang bicara itu dan dia cerita exactly seperti Profesor Thomas Elsati. Saya selesai itu langsung nangis karena menurut saya inilah sistem pendidikan yang saya cari yang benar. Karena saya berpikir waktu iya juga ya, kita dulu belajar ngikutin aja apa kata guru. Sampai kalau kita mau di luar apa kata guru takut banget. Padahal itu justru mematikan kreativitas. Jadi ada researchnya itu dari NASA. Bahwa dari kreativitas anak di TK 98% itu dipotong dengan sistem pendidikan yang harus gini menjadi tinggal 2% ketika Jadi dewasa. ketika masuk sekolah malah hilang kreativitasnya. Nah, ya menurun dari TK itu. Karena terus, dibikin standar semua, dibikin sama. Harus Kalau bunga ikut. Kalau harus nggak merah, ikut, daun salah. harus hijau. Ya. Kalau nggak ikut salah. Oh. Exactly. Jadi ketakutan kan kita untuk berkreasi, takut salah. Ya. Padahal saya pelajari berikutnya ada musim produk gagal di US. Jadi kalau kita mau menciptakan satu inovasi, gagal itu pasti ada. Justru dipelajari sebagai satu momentum. Ibaratnya bisnis ada ruginya lah. Ada Nggak mungkin ruginya. juga bisnis untung terus ya. Ada Kita kan dosen di masanya. sekolah bisnis. Bisnis nggak mungkin untung terus. Saya mencari selalu analytical thinking ini seperti apa sampai saya dapat analytical thinking. ya, sampai saya mencari khusus analytical thinking seperti apa, critical thinking seperti apa, itu creative thinking seperti apa. Itu saya pelajarin semua dan belum ada pendidikan yang mengajarkan by design secara terencana dari ketika prasekolah sampai ke SMA. Itu yang kenapa saya kemudian coming up dengan research, yang coming up dengan buku ini gitu ya. Jadi memikirkan, saya ikut pelatihan dari profesor dari University of Massachusetts. Dia cerita mengenai bagaimana brain development yang larinya kepada thinking skills. Itu semuanya yang saya bilang ini yang belum ada. Co-author saya mengatakan this is the first in the world. Jadi belum ada yang melakukan. US sangat terdepan di dalam research. Jadi kita membawa anak-anak masuk ke pendidikan, belajar, kita nggak boleh ya menghilangkan kreativitas yang sudah ada. Justru kita harus mendevelop itu. Yes, harus menurture dan bahkan mengembangkan untuk dia berani terus bereksplorasi dan menganggap bahwa tidak ada kesalahan, yang ada pembelajaran. Artinya ketika mereka melakukan kesalahan, they have to learn. Pembelajaran yang saya dapatkan dari situ, sebenarnya itu sejalan dengan tadi Renat bilang bahwa itu adalah self-directed, itu adalah self-learning. Self-learning, dia bisa mencari sendiri. Dia mencari dari belajar. Yes, dari sejak kecil ketika dia melakukan sesuatu dia selalu diajak untuk reflect. Ya, kita ngopi dulu. Siap. Di sini kopinya enak. Asik, ya. siap. Kalau ibu-ibu udah ngopi nih, tandanya kopinya enak pasti di sini, Iya ya dong. kan? Iya Setuju dong, ya? siap. Oke, kopi inspirasi? Yes, Ya, kopi inspirasi. 2, ya. Baik, sampai kita tunggu kita kopi. selalu inspired kan? Inspired. Nah, Ya, dengan betul. minum kopi ini tambah inspired. Ya, padahal sekolahnya akuntansi nih, pakemnya dulu kuat sekali begitu ya. Tapi begitu melihat pendidikan seperti itu, ini termasuk guru kreatif ini ya. Tapi sekarang kan orang udah mulai mengerti ya. Tapi waktu mendirikan sekolah itu kan nggak ngerti dan seperti apa kesulitannya. Susah nggak sih bikin sekolah? Orang kan dulu taunya anak gue masuk sekolah harus bisa baca, tulis gitu kan, bisa berhitung, bisa tambah-tambahan. Sedangkan ini kan diajarin berpikir. Kalau kita lihat lulusannya sudah banyak di UI, di ITB. Gitu ya. Tapi kalau dulu kan orang, waduh anak saya bisa nggak nih belajar seperti ini? Susah nggak sih sebetulnya memulai sesuatu yang seperti ini? Dulu mencari orang yang mau invest atau bekerja sama di dalam dunia pendidikan, bisnis seperti ini jawabannya the most difficult business. Jadi saya nggak mau. Itu saya dapat sering menjawab itu. It's very challenging karena kan ini business about trust. Yang kita harus develop trust itu. Dengan cara menunjukkan memang benar we do what we talk about ya. Jadi walk the talk. Nah, quality control, monitoringnya, berarti harus melatih trainingnya. guru-guru dulu dari trainingnya habis-habisan. Ya, tapi setiap guru harus melalui training. Kita investnya benar-benar di pengembangan dari trainer, dari guru. Itu is a big investment dalam artian waktu dan effort. Karena kita harus ngembangin lagi, melakukan research ini yang terbaik untuk murid. Filosofi kita adalah we do what's best for the students. Ya, makasih.
Ya. Makasih. Nah, ini Ya, makin pasti inspired nih. makin inspired ya. Makin Oke. inspirasi. Ya. Ya, Oke. jadi we do what's best for the students. Jadi kalau ada konflik itu kita Ya, harus terima lakukan kasih. Ya. mana sih yang terbaik untuk murid. Itu opsi yang akan kita berikan. What's the maximum learning for the student, maximum development. Nah, itu yang kita lakukan. Jadi banyak hal yang tidak mudah karena pengembangan seorang manusia, seorang anak itu takes a lot of time. Yeah. Termasuk di dalam bisnisnya itu bukan satu hal yang bisa dicapai dengan 1-2 tahun saja ya. Dan masyarakat kita juga belum mengerti sekolah seperti ini. Ya. Harus diedukasi juga. Exactly. Jadi bagian dari hal yang tidak terpisah dari yang kita lakukan adalah mengedukasi, mengedukasi orang tua, artinya mengedukasi masyarakat, termasuk pada saat itu adalah pemerintah, karena arah pendidikannya, undang-undangnya masih belum sejalan. Ya, ya. Sampai satu saat kita lihat sudah mulai ke arah sana. Ya ada kita mengajukan pembicaraan, mengedukasi bukan hanya kepada orang tua, Ya. tapi juga kepada bicara dengan pemerintah gitu. Masuk ya. dulu gimana sih mereka akan coming up dengan peraturan. Ya, ya, Nah, ya. gitu. Jadi Oke, jadi menciptakan suasana yang kondusif bagi anak-anak itu juga bukan satu hal yang gampang. Ya. Karena gurunya dilatih, ditrain di sekolah, zaman dia sekolah dulu gak seperti itu kan. Ya. Saya dulu sekolah seperti ini, masuk kelas, duduk masuk baris, nyanyi, terus kemudian duduk tangannya di sini ya. Guru ngomong, kita mendengarkan. Paling kalau ditanya kita kemudian angkat tangan gitu ya. Sedangkan sekolah seperti ini kan adalah mendorong kreativitas dan anak-anak duduknya tidak seperti dulu. Anak-anak bisa berjalan, bisa bergerak, bisa diskusi, bisa kemudian ada project. Mereka kemudian bisa berpikir seperti itu kan. Nah gurunya di training itu selain biaya kan apalagi persoalannya? itu kita melakukan satu brainwashing, ya kita Brainwashing, brainwash, cuci otak, bahwa kita harus menciptakan suasana belajar di mana balance antara freedom dan rules. Freedom itu diperlukan untuk kebebasan berpikir, berinovasi, tapi Anda demokrasi harus tetap ada rules and regulation. Jadi anak-anak belajar membuat rules, terlibat, sehingga ketika mereka melakukan kesalahan, they have to learn from it. Yang kita sebutkan logical consequences, bukan punishment. We don't believe in punishment, we don't believe in reward, we don't believe in praise. Karena reward and praise artinya ketika anak melakukan sesuatu, it's because there is a reward, it's because I need the praise. Ya. Jadi nggak natural. Nggak natural dan nggak maximum learning karena tadi udah bilang self-regulated, motivasi is the best maximum learning. Dan itu harus diciptakan sehingga suasana itu tercipta di mana anak ketika melakukan kesalahan dia tahu apa yang akan mereka tahu karena berhubungan antara kesalahan dengan tindakan berikutnya, konsekuensinya. Penting itu ya diketahui. Sangat Anak harus penting. tahu karena one day nggak ada gurunya dalam hidup. Dia harus jalankan, dia harus tahu itu yang disebut konsekuensi dalam hidup. self-regulated. Self-regulated. Ya, dia harus Meregulasi tahu, diri. meregulasi dirinya dan dia tahu apa yang dipelajari untuk kepentingan dirinya, the best interest of them, bukan karena ada reward, bukan ada praise. Melakukan kesalahan takutnya bukan takut, tapi tahu bahwa itu salah, bukan karena punishment, tapi dia tahu dari konsekuensi. Jadi dalam hidup nanti kan dia selalu belajar mana konsekuensi. Kalau gitu nilai apa artinya? Kalau ketika kita sekolah kan orang berebutan dapat nilai begitu ya. Karena tahu akan dinilai begitu. Baru belajar kalau akan ada ujian begitu ya. Ini kan berarti kan yang penting itu adalah membentuk seseorang. Seberapa penting nilai? Nilai ya, angka raport gitu ya. Angka ujian. Itu ada suatu kriteria, kita sebutnya rubrik. Anak-anak harus tahu kriteria dia mau mencapai nilai sufficient, proficient, itulah kriterianya begini. Tapi kalau dia mau above the performance, dia tahu ada kriteria yang lain, kita sebut rubrik. Nah ini based on itu. Kalau mereka belum mencapai, bukan mereka fail, tapi not yet. Belum. Filosofinya harus Anda belum mencapai, bukan Anda gagal. Tapi artinya Anda harus terus self-motivated. Akhir dari satu perjalanan, bukan. Tapi ada satu journey begitu, yang terus sampai dia selesai sekolah pun dia akan masih harus belajar. Learning is a journey, not a race. Even kita di kerjaan dimanapun, kita harus self-motivated untuk mempelajari apa yang kita hadapi. Tapi yang penting kan adalah orang bagaimana dia mengambil keputusan dari informasi yang ada, kan begitu kan sebetulnya kan? Saya selalu mengatakan dan berpikir di dalam sistem kita pendidikan itu kenapa sih orang harus sekolah? Mau dapat nilai. Orang harus sekolah
itu karena belajar mengambil keputusan. Misalnya kita sejalan kali ya. Jadi pengembangan otak dari mulai survival brain, emotional brain, thinking brain. Nah, thinking brainnya neocortex itu terdevelop kalau kita melatih mengambil keputusan. Nah, ini thinking brain ini kan develop. Kenapa? At the end of the day adalah pola pengambilan keputusan itu yang diperlukan. Ketika S1 itu belajar mengambil keputusan berdasarkan sebuah konsep seperti kita belajar ya, supply and demand. That's a concept. Kita mengambil keputusan karena supply-nya begini, demand-nya begini, cost and benefit ya. Terus di marketing banyak ada segmentasi dan sebagainya ya. Itu konsep. Tapi turut membantu kita. Tapi kita berpikir akan menajamkan konsep kita dasar pengambilan keputusan. Karena kalau dibilang kalau misalnya orang yang tidak sekolah di let's say fakultas ekonomi ya, dia ngambil keputusan, kenapa Anda buka warung? Ya, karena kelihatannya rame, enak nih, perlu ada ini. There is no concept behind it. Tapi kalau kita belajar konsep, kenapa Anda buka warung? Karena ada demand-nya. Jadi kita set the price because of the demand more than the supply. Kan itu konsep pengambilan keputusan loh. Nah, waktu di preschool, SD, SMP, SMA itu dasarnya sebelum mengambil keputusan. Karena tapi dari sejak kecil kalau di kita believe pengambilan keputusan itu dilakukan sejak early childhood di kita. Dan ketika SD, SMP misalnya, itu mengambil keputusan dengan making good choices. Dan ada kriterianya, dia bisa harus explain tujuan dari ini apa, pekerjaan atau project yang dia kerjakan apa. Terus apa konsep yang mendasari tercakup di dalam pengambilan keputusannya itu. Dan bagaimana benefitnya to the community. Kriteria itu kita ajarkan ke anak-anak bahwa itu harus menjadi satu dasar di dalam pengambilan keputusan. Ini ada buku yang ditulis oleh Antarina ya bersama Thomas Ergasky ya dan beberapa orang lagi di sini. Ini di bawahnya orang Indonesia kelihatannya ya. Ada 4 orang lagi. Tapi siapa ini Thomas Ergasky? Ini bukunya nih ya. Profesor Thomas Ergasky adalah ahli Grading and Assessment International. Artinya dia tentunya mulai dari the US sampai dulu pernah menjadi penasihat di White House, dia ahli. Tapi dia juga mengajarkan di banyak negara di dunia. Jadi dia memang tokoh pendidikan. Tokoh pendidikan. Ya, dari University of Kentucky. University of Kentucky. Ya, waktu kami undang ke Indonesia. Kami email gitu karena kami menciptakan sistem tadi proficiency, high performance, dan not yet. Oh, itu yang menciptakan kita di sini? Ya, artinya dengan teori-teori konsep yang kita belajar, karena itu kan kayak konsep bahwa you fail and you succeed. Sebenarnya kan belajar mastery learning kan seperti itu. Itu belum kalau salah. Itu fail or succeed. Kita bilang kalau diterapkan di sini bagaimana? Jadi proficient and not yet. Tapi kita bilang, kita memberikan penghargaan bagi mereka kalau memberikan contribution community bisa menjalankan dan sebagainya, itu high performance. Kita undang Thomas Ergasky. Terus dia bilang, udah baca buku saya, udah semuanya. Loh, terus buat apa saya kesini? You just let me know, you validate what we do. Apa yang kita udah kembangkan, tell me. Apa yang kurang dan area apa yang harus kita ciptakan. Itu Antarina mengatakan begitu? Iya. Tom menjawab, wow. Dia sampai udah capek mikirkan dan besoknya. Makanya dia salah satunya mengajak kita nulis karena you doing something. Oh, dia mengajak menulis ini? Yes. Jadi judulnya adalah Life Skills for All Learners. Bagi semua pembelajar. Berarti ini bukan hanya untuk orang tua yang anaknya masih sekolah saja, tapi buat semua orang berarti. Yes, dan ini diutamakan dan waktu kita menulis kan kalau kita nulis ya audiensnya siapa ya. Itu adalah sebenarnya banyak educators, tapi bisa di-apply oleh orang tua. Dan educators yang di US, Tom yang mendampingi bilang ini in the US is very common like this, or, kayak gitu-gitu. Ini diterbitkan di Amerika? Yes. Di the biggest publisher untuk education in the US. Di Arlington nih, ASCD. Di Arlington di Virginia. Ini yang tadi saya bilang Tony Wagner, validatornya itu dari Harvard. Dia adalah best-selling author for Creating Innovators and Senior Research Fellow, Learning Policy Institute. Ya, dia yang bilang, Harvard, dia yang bilang bahwa dia bicara interview ke orang, makanya bukunya dia namanya Global Achievement Gap. There's a gap between lulusan sekolah dengan apa yang dibutuhkan dunia kerja. Dia mengatakan ini ada gap. Selalu ada gap. What do we do? Kenapa sistem pendidikannya masih seperti itu? Itu Tony Wagner yang sangat terkenal membicarakan itu. Sehingga saya juga approach dia untuk, look,
we need your opinion dan so on. Tapi dia udah bilang I can't travel international anymore. Ya. Ketika mendirikan High Scope itu kan aslinya dia adalah menguasai di pendidikan preschool. Yes. Terus Antarina mengembangkan ini. Ya. Dari preschool dikembangkan lagi sampai kemudian jadi high school. Ya. Apa challenge-nya? Sebenarnya awalnya itu justru orang tua yang minta. Kami sudah melihat hasilnya di prasekolah. Mereka pengen lihat lanjutannya di sini. Sayang banget kalau tidak dilanjutkan. Jadi saya ikut training. Pada zaman itu founder dari High Scope masih ada. Nah, kemudian beliau meninggal, tapi saya udah sempat belajar beberapa hal. Kemudian begitu pedagoginya dan filosofinya, tapi kemudian saya kemudian melanjutkan meneliti, visit a lot of school dan mana yang the best thing, dan saya menyayangkan tidak ada yang menjatuhkan menjadi satu comprehensive approach. Tidak bisa pendidikan itu dilaksanakan untuk mengajar yang tadi nilai, tapi assessment itu untuk apa? Suasana belajarnya demokrasi seperti apa? Kegiatan-kegiatan seperti apa? Assessment seperti dan seterusnya. Itu saya hasil visit sehingga kita rangkaikan menjadi satu learning framework yang kita sebut 178 learning framework. Ya, kayak 17 Agustus 178. Kita ngopi dulu ya. Ini ada pemanis yang alami ya, dan ini adalah pemanis yang zero kalori. Ya, Trujiva dari daun stevia ya. Mereknya Trujiva. Kita coba ya. Ya, coba. Kebetulan saya memang sangat health conscious. Oke, baik ya. Oke, saya juga pakai beberapa tetes saja. Keren satu, nih, tetes, keren. Ya. Oke, silakan Bu Antarina ya, sambil kita ngopi sore-sore ini seperti ini ya. Tengah-tengah hujan, dan Anda juga diundang untuk datang ke sini, ke Jakarta Escape di Rumah Perubahan, sebuah tempat yang memang kami dedikasikan bagi Anda yang menyukai area yang banyak pohon besar, ya tidak perlu sampai jauh keluar kota, tapi ya di sekitar kita juga ada, dan kita harus merawat, menjaga alam. Lihat apa yang terjadi di Sumatera kemarin, pohon ditebang begitu dan akibatnya orang lain yang menjadi korban. Mudah-mudahan ini bisa menjadi pembelajaran yang membangun semangat baru bagi kita. Ya, keren banget datang sini. Ya, gimana? Cocok ya? Banget. Kita juga melihat ada gap di masyarakat. Belakangan ini kan kita bicara banyak sekali ya masalah dalam kualitas pendidikan. Anak-anak tidak bisa kali-kalian, tambah-tambahan, pengetahuan umum juga bermasalah. Kan banyak tuh konten-konten yang kita lihat seperti itu ya hari ini. Apa sih masalahnya? Apa pesan yang bisa kita sampaikan pada orang tua ketika mendidik anak? Kita kalau melihat anak-anak yang tidak bisa menjawab, itu masalah di understanding. Jadi mengerti, bukan menghafal. Karena dengan kita mengerti, seperti Reynald bicara sekarang, kan nggak ngafal. Tapi karena ngerti udah lancar aja. Menghafal capek. Capek menghafal. Tapi kalau mengerti enak gitu. Nah, itu level yang minimum mengerti aja enggak. Karena mungkin diajarkan dengan cara yang atau drill and kill, factory style teaching. Ya, factory style. Untuk bisa sampai. Yang penting dapat nilai, pengen jadi juara, dapat nilai sekian. Di level ini bisa understand ketika dia juga sudah menganalisa lingkungannya, sudah menganalisa ini, kemudian dia bisa create something, itu karena udah understand. Level itu aja nggak tercapai karena hanya disuruh menghafal. Bukan artinya kalau orang understand nggak nempel. Making connection itu yang disebutkan tadi. Itu adalah brain ini making connection karena begitu kita ngomong, oh iya, ini sama dengan ilmu yang kita belajar waktu itu. Itu. Saya pernah melihat ada satu penelitian dan dia tunjukkan metaforanya itu ya, gambar di otak seperti ada arus listrik, begitu ya. Sel-sel otak kita tuh saling terhubung. Ketika manusia berpikir tuh kan antara sel otak satu dan sel otak lain making connections begitu ya. Dendritnya. Dendritnya making connection dengan sinapsis. Itu kecerdasan sebetulnya, sinapsis itu ya. Sinapsis, ya. Itu artinya di brain ini antara pengetahuan kita, karena di otak itu tidak bisa mengerti secara terpisah-terpisah. Misalnya kita belajar art gitu ya. Kita udah belajar art. Terus kemudian ada ilmu yang ekonomi. Nah, gimana ini terhubung? Oh, ini gini. Itu making connection. Dan jadi orang kreatif itu yang bisa menghubungkan itu. Orang yang kemudian belajar karena mengerti dan kemudian coming up dengan oh ini begini. Saya punya ide baru berdasarkan apa yang dia udah mengerti. Creative thinking itu. Ketika mulai, tentu waktu itu kan era kita Amerika ya. Sekarang kan Amerika lagi, waduh, ini luar biasa. Kita yang lulusan Amerika pun mau ke Amerika aja juga ngeri-ngeri sedap hari ini ya. Ngeri-ngeri sedap, kemudian juga urus visa tidak gampang. Dan yang lebih menarik lagi ada satu gejala lagi. Saya pernah mewawancari Ruchir Sharma. Ini adalah seorang
financial analyst, dia adalah seorang guru keuangan yang terkenal nomor 6 di dunia, dan dia menyebutkan hari ini sangat mengkhawatirkan. Dolar itu keluar semua dari berbagai negara kembali ke negaranya. Satu-satunya negara yang mendapatkan investasi besar-besaran dalam mata uang dolar itu ya Amerika katanya. Amerika pulang. Jadi saya tidak mengherankan sekarang banyak perusahaan-perusahaan yang dulunya perusahaan Amerika, kalau kita pergi ke Cina tuh ya, itu kan brand Amerika satu persatu pulang gitu. Ya misalnya Starbucks itu kalah dengan Luckin sekarang ya, kopi lokal gitu ya, brand lokal. Nggak khawatir dengan melihat sekarang kebangkitan lokal gitu. Ini kan penting sekali, dan lama-lama kan investasi atau bikin sekolah dengan mata uang dolar, bayar franchise kan, is very expensive. Dan itu akhirnya kan kalau diteruskan kan menjadi beban bagi orang tua, biaya seperti itu. Apa nggak terpikir menjadi brand lokal one day begitu? Justru itu, karena ini ada perubahan secara struktural di dalam perekonomian, politik, dan seterusnya. Jadi Amerika tidak menjadikan superpower lagi. Ya betul, ini penting sekali ya. Nah, bukan satu-satunya di dunia. Bukan satu-satunya kekuatan. Nah kalau kemudian kita kembali kepada yang kita geluti selama ini, saya geluti selama ini adalah pendidikan, kita udah nggak tergantung lagi. Udah kuat. Udah kuat, kita melakukan research and development sendiri untuk pengembangan. Dan hasilnya sudah terlihat selama 15 tahun, lebih 10 dari 15 tahun ini, anak-anak hasilnya seperti apa. Jadi bagus, seperti yang kita pun banyak anak high school yang diterima. Jadi kita berpikir kenapa sekarang kita tidak berdiri secara independen, tapi tetap terus berinovasi dan tetap terus memajukan dan melihat bahwa apa sih yang terbaik untuk anak dengan adanya perubahan-perubahan fenomena yang terjadi di dunia. Anak-anak kita itu harus menjadi problem solver. Kalau enggak, dia akan menghadapi dunianya seperti lebih parah dari yang sekarang. Mereka harus mengatasi itu. Jadi kita ingin anak-anak menjadi ambassador dan untuk campaign dan solve problems mengenai perubahan-perubahan terjadi fenomena, perubahan lingkungan, ekologi, harus sustainable. Ya. Terus pengaruh penggunaan banyak teknologi. Bagaimana mereka melihat seperti ini? Karena teknologi itu kalau sekarang mungkin pikir banyak ke arah software atau pengembangan. Teknologi itu sesimpel dari dulunya naik kuda, kemudian naik mobil. Itu teknologi. Nanti teknologi seperti apa? Kita ingin anak-anak innovate, solve problems karena adanya fenomena ekologi, teknologi, sehingga mereka menjadi bagian yang signifikan terhadap pengembangan masyarakat. Jadi memang diperlukan kemampuan berpikir, lalu mendevelop, bisa mengembangkan, dan ada sainsnya yang dia bisa adopsi. Tapi ini kan kita orang fakultas ekonomi ya, biasanya kita juga berpikir, kita melihat masyarakat kita itu ada brand, ada taste, ada selera kan orang kan terhadap itu, ada reputasi dan sebagainya. Dan tidak bisa kita hindari masyarakat kita seringkali terpengaruh oleh brand internasional. Nah, salah satu yang menarik saat ini adalah kegairahan orang-orang untuk menggunakan istilah IB atau Cambridge. Itu belum lama ini ada satu sekolah, orang tuanya protes begitu ya, dan ternyata dia nggak ada IB-nya, cuma dipasang aja dan orang tua berpikir itu IB. Sedangkan seperti sekolah seperti high school ini kan bukan IB kan? Bukan IB dan mendevelop. Tapi sekolah di luar negeri kan tidak sulit-sulit amat juga. Nggak ada masalah. Apa bedanya? Apa pentingnya itu? Sebenarnya kan yang selalu orang melihat kurikulum itu apa sih? What to teach, apa yang diajarkan dan how to teach. Dan majority dari institusi pendidikan itu mengemukakan atau mengajarkan bagaimana apa yang diajarkan dan bagaimana mengajarkan apa yang diajarkan itu. Sedikit, tapi desain secara keseluruhan, secara komprehensif terhadap pembelajaran itu tidak terlalu ditekankan di dalam sistem pembelajaran atau institusi pendidikan lainnya. Jadi saya memang melihat seharusnya kita tidak latah terhadap apa yang itu saja tanpa mengetahui di dalamnya sebenarnya seperti apa. Karena at the end of the day yang paling kita pentingkan adalah kualitas pendidikan yang hasilnya nyata untuk anak-anak. Bukan sekedar namanya saja, tapi harus ada hasilnya yang memang benar-benar. Jadi kalau hasilnya sudah ada di luar negeri kan juga mereka bisa dites, diuji, bisa masuk begitu. Dan kita mengundang Badan Akreditasi Internasional misalnya, tolong kasih kita input. Alhamdulillah mereka malah kita mau belajar ya dari Anda. Ini ada kasus beberapa sekolah yang tadinya bukan IB kemudian berjuang untuk dapatkan IB, dan ternyata ketika mereka klaim IB begitu ya prosesnya panjang, dan ternyata standar itu international baccalaureate itu juga ternyata memberikan syarat karena guru-gurunya harus di training di sana dengan biaya
besar tuh, saya baca berapa ribu dolar itu per orang gitu ya. Lalu kemudian mereka diawasi selama 4 tahun kalau tidak salah, 4 sampai 6 tahun. Tidak bisa langsung juga mereka menerapkan itu. Apakah siap sekolah-sekolah itu, biayanya dibebankan ke siapa kalau sekolah beralih ke IB itu? Saya sebenarnya bukan ahli secara teknis di edukasi institusi itu, karena kita sendiri kan independen melakukan inovasi. Memang kita banyak belajar dan banyak berbasis kepada kurikulumnya di US. Yeah. Ya, jadi kalau pernah mendengar komennya dari beberapa teman yang bergerak di bidang itu di IB misalnya, itu yang dilatih adalah koordinator setahu saya. Oh, koordinatornya. Ya, jadi bukan gurunya. Oh, bukan Jadi, gurunya. setahu saya begitu. Kalau kita melihat loh, yang penting ini gurunya. Ya. Jadi kalau koordinatornya tergantung koordinatornya kepada ini. Menerjemahkan ke dalam. Ya, itu kenapa mungkin pelaksanaan berbeda-beda. Kita sebagai orang yang di sistem juga ya, bicara untuk mengembangkan sebuah sistem, elemen-elemen itu penting. Jadi nggak bisa cuman si koordinator mengerti, tapi harusnya guru-guru langsung melihat hubungan antara satu elemen dengan elemen lainnya itu harus laksana secara integrated, komprehensif. Sementara di sekolah yang Ibu Antarina bangun itu sudah menerapkan, bahkan sudah mendevelop sampai ke life skill. Jadi anak-anak itu punya keterampilan hidup ya, bukan hanya sekedar menjadi untuk siswa yang lulus standarnya begini, tapi mereka punya life skills. Ini yang diharapkan bisa dicapai oleh anak-anak lulusan ini. Ya, life skills ini sebenarnya kalau kita banyak ngomong bicara mengenai soft skills, sama sebenarnya. Cuma co-author kita bilang jangan pakai soft skill, kesannya soft gitu. Nah, anyway, jadi terus kemudian kita membuat title itu adalah life skills. Jadi filosofinya adalah kita harus membantu memfasilitasi pengembangan kemampuan anak, values anak, pengetahuan anak dengan dunia yang berubah. Tapi ini adalah kemampuan yang tidak berubah dengan dunia berubah, bahkan mereka harus enrich dengan kondisi perubahan di dunia. Makanya kita mengatakan ini life skills-nya adalah misalnya ethical leadership. Dia harus ethical leadership. Ya, dia harus berdasarkan values, dia etika, berintegritas misalnya, tanggung jawab, excellent dan seterusnya. Kemudian dia harus bisa berpikir expert thinking, ya berpikir thinking. Selain analytical critical tadi bicarakan mengenai sistemnya, ini nggak akan berubah, dunia berubah, they still have to think gitu ya, based on system, melihat perspektif gitu ya, audience center communication, ahlinya communication. Dan kalau kita bicara harus lihat siapa audience yang kita bicarakan. Ada meta level reflection, itu ability to learn on your own, reflect. Jadi ada 8 itu soft skills yang kita targetkan. Jadi kalau di sistem kita bilang begin with the end in mind, dan kita harus lihat suasana dan semua elemen harus mendukung pencapaian dari si learner outcomes atau soft skills itu atau life skills ini dengan filosofi pembelajaran. We believe people develop their own knowledge, bukan di-develop orang lain seperti kita dulu seolah-olah kayak ember kosong diisi. Dipindahin tuh semuanya ke sini. begitu. Sementara kita nggak punya kehendak, kita nggak punya creativity, kita nggak bisa mendevelop, nggak bisa mengembangkan dan sebagainya. Padahal dalam zaman sekarang itu penting sekali karena pengetahuan tinggal klik-klik aja. Kontennya tinggal dibuka, ditanyakan, keluar semua. Dan yang penting itu adalah kita bisa menggunakannya ini seperti apa. The best maximum learning adalah ketika motivasi, interest itu ada dari dirinya sendiri. Kemudian dia mau pakai alat apapun, dia sudah tahu apa yang ingin dicapai dan dia passionnya di mana, dia cari, memperdalam lagi, mungkin dia challenge themselves. Itu yang kita ingin anak-anak memiliki itu, regardless dunia itu berubah. Cerita sedikit tuh mengenai kakek Anda, Ki Hajar Dewantoro, kok ruhnya bisa masuk ke tangan ke Rina seperti ini begitu. Saya sering ditanya ketika ada beberapa masalah pendidikan, terus kemudian banyak sekali orang datang ke sini mengatakan kita perlu mengacu pada Ki Hajar Dewantoro. Itu adalah bagaimana bentuk pendidikan kita. Orang bisa belajar sambil bermain begitu ya, fun, menyenangkan. Jadi orang tidak menjadi terbebani. Nggak seperti sekarang kan, anak tuh sekolah itu kan terbebani. Dan ternyata setelah itu nggak bisa juga begitu. Untuk tadi ya, sekedar kali-kalian tambah-tambahan aja, ternyata mereka sudah dengan mudah melupakannya seperti itu. Apa sih yang pernah Anda tahu dari kakek Anda ini mengenai Ki Hajar Dewantoro ini? Apa nilai-nilai yang masih bisa diteruskan sampai hari ini? Sebenarnya semua filosofinya itu masih tetap bisa diteruskan karena beliau sama. Ternyata saya satu hari waktu baru memulai sekolah ini dipanggil oleh om saya. Kamu apa yang kamu kerjakan? Bikin sekolah bla bla bla. Kamu tahu kakek begini-begini. Wah,
ini align banget. Yang berlandaskan kepada filosofi atau konsep people develop their own knowledge, atau belajar itu bukan paksaan, tapi karena kemauan kita dan kemampuan kita untuk mengembangkan sendiri. Jadi di situ bahwa belajar itu harus mampu membuat seseorang itu mandiri. Misalnya filosofi yang lainnya mana kreativitas itu 3N. Niteni, niroake, nambah ake. Niteni itu memperhatikan observasi, kemudian melihat, meniru, dan memberikan nambah ake itu value added. Itu kreativitas. Itu dari zaman yang akhir tahun 1800. Sebuah pembelajaran yang baik adalah kalau bisa membuat manusia itu menjadi mandiri. Bisa menentukan hidupnya sendiri. Nah 3N itu kan dia langsung kreatif. Terus udah gitu ada banyak filosofi lain yang basically kata saya ini adalah yang seperti beliau ajarkan. Cuman memang dalam pelaksanaannya juknis dan juklak itu belum selesai dikembangkan. Itu kenapa pelaksanaannya banyak yang belum. Kan kalau filosofi beliau di depan kita menjadi teladan. Ya, di depan menjadi teladan. Kita teladan. Ya, di depan, di tengah, di belakang bagaimana? Ya, role playing-nya beda. Yes. Di tengah kita harus memfasilitasi perkembangan mereka. Ini kan sama tadi kita bicara ya. Kemudian kita harus tuturi handai mengikuti interest, passion dan kemajuan mereka ada di mana, self-regulated. Tapi kita memfasilitasi terus. Dan itu aspek kepemimpinan yang penting di situ ya. Sehingga organisasi menjadi kreatif, organisasi menjadi punya ruh dan akhirnya bisa menghasilkan, mendevelop dan adaptif terhadap situasi yang ada pada zaman apapun. Ya, itu sebenarnya yang diinginkan beliau, cuman belum diteruskan, belum dijabarkan dalam teknis ketika kan susah ya. Tadi merubah mindset aja kalau kita orang sistem tahu ini harus sudah diatur. Nah, itu yang kita develop. Cuman pada zaman yang belum sampai ke detail itu, sehingga begitu diterjemahkan ya tadi ngerubah brainwash-nya itu belum terjadi. Padahal sama filosofinya dengan kita. Dan Anda nggak sempat bertemu dengan beliau ya? Udah beda generasi. Makanya saya dipanggil om saya untuk dikasih tahu bahwa karena beliau, om saya Om Suharjono Suryaningrat itu menemani beliau. Oke, dulu kepala apa itu ya? BKKBN dan Menteri Kesehatan. Nah, beliau mengatakan bahwa beliau menemani Eyang untuk berjuang. Nah, saya juga ketemu ya sepupu-sepupu saya yang bercerita seterusnya ya. Jadi dari situ, tapi yang paling spesifik dipanggil itu sama Om Suharjono. Dikasih tahu bahwa beliau menemani Eyang waktu berjuang ke sana sini. Sehingga saya semakin, wah ini namanya meneruskan. Jadi kayak, makin semangat saya untuk bisa meneruskan filosofi beliau. Saya kira ini adalah percakapan yang sangat penting bagi kita yang ingin mengembangkan pendidikan bagi anak-anak kita. Karena tantangan dalam pendidikan itu penuh dengan tanda tanya, terutama dalam menghadapi situasi yang berubah. Seringkali kita berpikir pada waktu dulu kita SD begitu, maka ketika kita membuat SD hari ini, maka begitu juga. Karena tantangannya sudah berbeda, sains itu banyak yang maju, berubah, berkembang. Tapi sebetulnya esensi dari pedagogi pendidikan itu adalah membuat orang mengerti dan menyukai, begitu ya. Menyukai, mengerti, karena dia paham dan mengerti, maka dia bisa self-regulated, bisa meregulasi diri dan kemudian mengambil keputusan dan mengembangkannya. Bukan hanya menjadi sekolah, saya bilang sekolah 5 cm nih, 5 cm dari atas sampai sini cuma segini, disimpan di sini, kepalanya berat sekali ya. Besaran gelar dan sebagainya, tapi do nothing. Saya kira bukan itu yang kita inginkan. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak. Dan ini adalah tantangan yang dihadapi. Tadi kita juga melihat bahwa ini HighScope sudah berapa tahun nih sekarang ya? Sudah 20 tahun ada? Hampir 30 tahun. Hampir 30 tahun. Tantangan tidak mudah pada waktu tahap-tahap awal pastinya itu adalah ngajarin orang, ini sekolahnya harusnya begini. Dan sekarang itu sudah biasa, sekolah-sekolah banyak melakukannya. Tantangan berikutnya lagi adalah ketika kita menghadapi geopolitik yang berubah, dunia berubah, sistem keuangan berubah, dan tentu pasti kita memerlukan cara-cara baru. Ya, semoga nanti bisa kembali dengan bisa membangun brand lokal lah begitu ya, yang bisa kita dipakai. Mau bangun Eco Social Tech School. Akan membuat itu Eco Social Tech School. Dan itu bisa difranchise-kan ke luar negeri dong. Bisa ya. Allah. Jadi menjadi brand Indonesia yang bisa dipakai di luar negeri. Harapannya begitu. Amin, ya. Karena kalau sudah bisa menghasilkan buku seperti ini, harusnya ini juga bisa dikembangkan dan menjadi kebanggaan kita. Terima kasih buat Rita. Semoga sukses Pak Renald. Dan stay relevant.